Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 6 atas nama Arifatin dengan NIM 201190034. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas PAIA semester 6. Di sini saya akan menjelaskan PPT pertemuan pada hari ini terkait dengan judul keterampilan memberi penguatan dengan mata kuliah micro teaching. Untuk selanjutnya, pada materi yang berjudul keterampilan memberi penguatan akan membahas 6 pokok. Yang pertama terkait pengertian, kemudian tujuan, kemudian komponen, kemudian prinsip, kemudian cara penggunaan pemberian penguatan dalam pembelajaran, dan yang terakhir kelebihan dan kelemahan pemberian penguatan dalam pembelajaran. Untuk selanjutnya, yang pertama, saya akan membahas terkait dengan pengertian keterampilan memberi penguatan. Hal ini dikemukakan oleh 3 ahli. Yang pertama, menurut Novan Ardiwiana pada tahun 2016, halaman 35-36. Kemudian menurut Khoiriyah Hardianti tahun 2012, _2008 dalam Barnawi Muhammad Arifin. Dan yang terakhir menurut para ahli Khoiriyah Hardianti pada tahun 2000, _53 dalam JJ Hasibuan dan Sultan. Yang pertama, menurut Novan Ardiwiana, keterampilan memberi penguatan merupakan bentuk respon guru dengan menggunakan ucapan maupun isyarat terhadap perilaku yang ditunjukkan oleh peserta didik. Selanjutnya, menurut Khoiriyah Hardianti, merupakan respon positif dalam pembelajaran yang diberikan guru terhadap perilaku peserta didik yang positif dengan tujuan mempertahankan dan meningkatkan perilaku tersebut. Dan yang terakhir menurut para ahli Khoiriyah Hardianti juga dalam JJ Hasibuan dan Sultan. Hal ini mengemukakan terkait pengertian keterampilan memberi penguatan, yaitu tingkah laku guru dalam merespon secara positif suatu tingkah laku tertentu siswa yang memungkinkan tingkah laku tersebut muncul kembali. Jadi, dari ketiga para ahli yang mengemukakan terkait dengan pengertian keterampilan memberi penguatan, dapat disimpulkan pengertian dari ketiganya yaitu keterampilan yang harus dikuasai oleh guru karena penguatan yang diberikan kepada siswa akan membangkitkan semangat dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Untuk selanjutnya yaitu terkait dengan tujuan keterampilan memberi penguatan. Di sini ada 4 tujuan. Yang pertama itu memberikan umpan balik bagi peserta didik atas perilakunya sehingga dapat mengendalikan perilaku peserta didik dari yang semula negatif menjadi positif. Untuk tujuan yang kedua yaitu meningkatkan dan memusatkan perhatian peserta didik terhadap materi dan pembelajaran. Tujuan yang ketiga yaitu memotivasi, membangkitkan, dan meningkatkan motivasi belajar sehingga memudahkan peserta didik dalam belajar. Untuk tujuan yang terakhir yaitu memberikan ganjaran dan membesarkan hati peserta didik agar mereka lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk materi selanjutnya yaitu terkait dengan komponen keterampilan memberi penguatan. Pada komponen PPT materi di sini harus memiliki sifat komponen terkait dengan keterampilan memberi penguatan, yaitu
Ada 5 keterampilan dalam sifat komponen ini. Yang pertama yaitu selektif, hati-hati dan disesuaikan dengan usia siswa, kemudian tingkat kemampuan, kemudian kebutuhan serta latar belakang, dan yang terakhir yaitu tujuan serta sifat tugas. Untuk selanjutnya yaitu terkait dengan komponen keterampilan memberi penguatan. Di sini dijelaskan ada 2 komponen. Yang pertama yaitu penguatan verbal, yang kedua penguatan nonverbal. Pengertian dari penguatan verbal itu yaitu tanggapan guru berupa pujian serta dukungan. Nah, di sini penguatan verbal itu ada 2. Yang pertama penguatan bentuk kata-kata, dan yang kedua itu penguatan bentuk kalimat. Pada poin pertama terkait dengan penguatan bentuk kata-kata itu misalnya dapat kita contohkan ya. Itu seperti benar, bagus, tepat, cerdas, dan mengagumkan. Di sini diungkapkan dalam bentuk kata-kata agar memotivasi siswa itu bisa semangat lagi untuk belajar. Dan untuk poin kedua itu terkait dengan penguatan bentuk kalimat. Misalnya, wah pekerjaanmu baik sekali. Dengan adanya hal ini, serta adanya pujian, maka siswa akan menjadi berkembang lebih maksimal dan mau berketerampilan menjadi yang terbaik lagi dan semangat dalam pembelajaran. Nah, untuk penguatan non-verbal itu ada 5. Yang pertama, penguatan gestural. Di sini itu terkait dengan gerak tubuh atau mimik muka. Misalnya, kita mengungkapkan dengan perihal bagus sekali untuk kamu hari ini atau lain sebagainya. Kemudian itu penguatan cara mendekati, misalnya guru mendekati siswa yang sedang mengerjakan tugas. Dengan adanya cara pendekatan ini, antara adaptasi siswa dengan guru itu menjadi lebih baik dan lebih sempurna lagi. Kemudian penguatan sentuhan. Penguatan sentuhan ini bisa kita lakukan dengan berjabat tangan, menepuk bahu, mengangkat tangan siswa yang menang lomba. Dengan adanya penguatan sentuhan, mungkin kita dapat bersosialisasi atau bersilaturahmi dengan siswa, menjalin persahabatan atau silaturahmi dengan baik. Kemudian penguatan simbol atau benda. Di sini itu dijelaskan seperti terkait dengan tindakan guru berupa tanda cek. Tanda cek itu misalnya ada pekerjaan tugas, di situ siswa mengerjakan, kemudian guru memberikan tanda cek berupa silang atau penilaian. Begitu. Untuk penguatan nonverbal yang terakhir yaitu penguatan tidak penuh dan penuh. Untuk selanjutnya yaitu keterampilan memberi penguatan memiliki sikap positif dalam belajar siswa. Ada 3 tahapan. Yang pertama, meningkatkan perhatian siswa terhadap pelajaran, kemudian merangsang dan meningkatkan motivasi belajar, dan yang terakhir, meningkatkan kegiatan belajar dan membina tingkah laku siswa yang produktif kembali. Selanjutnya yaitu terkait dengan prinsip keterampilan memberi penguatan. Yang pertama yaitu hangat dan antusias. Di sini dijelaskan terkait dengan hangat dan antusias itu seperti halnya dengan guru memberi semangat bagi siswanya. Dengan adanya prinsip penggunaan penguatan hangat dan antusias ini, sebagaimana apabila sebelumnya hanya sebagian siswa yang aktif di dalam pelajaran,
Sikap antusias yang ditampilkan guru dapat menarik yang belum aktif menjadi aktif. Dengan adanya prinsip hangat dan antusias, maka guru dapat memberi semangat lagi kepada siswanya. Kemudian, prinsip kebermaknaan. Dengan adanya prinsip kebermaknaan ini berarti atau memiliki makna bagi siswa. Dengan adanya kebermaknaan, maka partisipasi menjadi lebih baik pada kesempatan berikutnya. Dengan adanya prinsip kebermaknaan, maka apabila mereka tidak mengetahui salah satu jawaban atau terkait dengan materi-materi, maka bisa diketahui dengan sebaik mungkin dengan adanya makna kebermaknaan ini. Kemudian menghindari respon negatif. Maksud dari menghindari respon negatif ini dapat kita uraikan sebagaimana guru tidak menyalahkan atau menghakimi siswa di hadapan teman-temannya. Dapat kita contohkan sebagaimana guru tahu ada siswa yang kurang memperhatikan pada saat memperagakan. Guru berpikir mungkin si siswa udah paham, jadi demonstrasi itu tidak menarik buat dia. Untuk selanjutnya yaitu cara penggunaan pemberian penguatan dalam pembelajaran. Cara ini ada dua. Yang pertama itu penguatan kepada pribadi tertentu. Maksudnya begini, penguatan dalam poin pertama ini harus memiliki sifat yang jelas kepada siapa yang akan ditujukan, karena apabila tidak akan kurang efektif. Kemudian, poin yang kedua ini penguatan kepada kelompok. Pada penguatan kelompok ini, siswa misalnya, Bapak sangat senang kalian menyelesaikan tugas ini dengan baik. Kemudian dapat juga memberikan sebuah penghargaan lain. Untuk selanjutnya yaitu terkait dengan kelebihan dan kelemahan pemberian penguatan dalam pembelajaran. Untuk kelebihan dalam pemberian penguatan dalam pembelajaran itu yang pertama dapat kita ketahui dapat meningkatkan perhatian dan motivasi siswa terhadap materi. Kemudian, dapat mendorong siswa untuk berbuat baik serta produktif. Kemudian, menumbuhkan rasa kepercayaan diri siswa itu sendiri. Dan yang terakhir, meningkatkan cara belajar siswa menjadi aktif. Dengan adanya kelebihan dalam memberikan penguatan, bergantung pada guru yang memberikan penguatan. Jadi, guru tersebut sesuai dalam memberikan penguatan, maka proses pembelajaran akan tercapai secara maksimal. Selanjutnya terkait dengan kelemahan dalam pemberian penguatan dalam pembelajaran. Kelemahan ini sebagaimana yaitu kita memberikan penguatan yang berlebihan juga akan berakibat fatal. Karena apa? Misalnya, pemberian penguatan berupa hadiah secara terus-menerus dapat mengakibatkan siswa menjadi bersifat materialistik. Dengan demikian, penguatan di sini memiliki arti yaitu respon terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali perilaku itu. Jadi, dengan adanya kelemahan dalam pemberian penguatan dalam pembelajaran, ada dua cara dalam menggunakan penguatan ini. Yang pertama, penguatan kepada pribadi tertentu, dan yang kedua, penguatan kepada kelompok. Untuk referensinya bisa dibaca sendiri. Terima kasih, semoga presentasi saya pada pagi hari ini bermanfaat. Materi-materi yang telah saya sampaikan jangan lupa dipelajari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.